Mulai ya. Ya boleh, boleh. Mm. Halo, Jangan ya. selamat malam semuanya. Salam kenal. Aku Askeri Farsyana dan temanku, Muhammad Arif Billah. kami mahasiswa Telkom University dari program studi D3 Sistem Informasi. Izin mewawancarai kalian semua untuk memenuhi tugas kami di mata kuliah User Experience. Mungkin kalian boleh perkenalan dulu, boleh dari Ayu atau dari Desi. Siapa? Dari aku. Boleh dari Desi. Iya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Desi Anggrayuni. Apa lagi? Mungkin ya nggak apa udah itu aja juga nggak apa. Oke, hai, aku Ayu Tasya Sabiola. Salam kenal. Salam Salam kenal. kenal. Mungkin langsung aja masuk ke pertanyaannya ya. Boleh. Sebelumnya eh, pernah menggunakan platform pembelajaran digital nggak sih? Kalau pernah, boleh sebutin nggak platform digital yang pernah dipakai itu apa dan boleh diceritain nggak sih pengalaman waktu ngegunain platform tersebut? Duluan. Dari siapa dulu? Mungkin boleh Boleh dari dari Desi deh dulu, Desi. Desi. Desi, Desi, Desi. Desi. Terus, eh, yaudah dari aku ya. Aku pernah pernah nyoba platform digital pembelajaran kayak Ruang Guru gitu sih. Pengalaman saya cukup positif karena Ruang Guru menyediakan berbagai materi yang cukup lengkap dan mudah diakses juga. Dengan tampilannya yang user friendly, selain itu platform ini juga nyediain soal latihan, penjelasan secara langsung, atau video pembelajaran yang mudah diakses dan sedikit mudah dipahamin juga buat kita. Salah salah satu alasan utama saya menggunakan platform ini karena mudah aja sih aksesnya sama banyak pilihan materi yang disesuaikan sama yang kita butuhin. Hmm, Oke, kalau saya sendiri ada beberapa aplikasi pembelajaran yang udah saya coba. Em, Salah satunya ada Ruang Guru, GO Express, ada Pahamivi, Schooling, wow. terus ada beberapa yang lain. Untuk pengalaman sih lumayan seru ya, tapi ada minusnya paling kalau lagi susah sinyal atau kadang kan aplikasi ada yang lag atau apa itu jadi kendala yang ngebuat kita tuh kadang males untuk Hmm, melanjutkan pembelajaran kayak gitu. oke, boleh dijelasin nggak alasan kalian milih untuk ngegunain platform pembelajaran tersebut? Ya apa? Ya, boleh dimulai dari Desi dulu. Ayo dulu deh. Desi dulu. Boleh. Arif dulu aja, Ayo, ayo. Arif. Gue ya. Ya, silakan Ayo siapa dulu, aja. ayo. Ulangi, pertanyaannya ulangi. Alasan kalian milih buat make platform tersebut tuh apa? Mungkin boleh Ya, dijelasin. em, alasannya karena aplikasinya kan isinya kita untuk latihan soal ya. Itu Mm-mm. tuh banyak banget soal-soalnya. Terus kayak dari penjelasan gitu-gitunya yang bisa kita mengerti tuh ya dari aplikasi-aplikasi itu kan. Oke. Boleh dilanjut, Desi. Gak ada alasan yang khusus banget sih. Ya paling alasan utamanya ya karena mudah diakses aja dan banyak pilihan
materi yang cukup buat kita pelajarin yang pas sama kurikulum yang ada di sekolah kita aja sih. Ada itu. Oke. Kalian pernah ngalamin kendala nggak sih waktu ngegunain platform tersebut? Dan kalau misalnya pernah, boleh diceritain nggak sih yang paling sering terjadi itu apa dan gimana cara kalian ngatasinnya? Kenapa? Ulang, Rif. Eh, jadi kalian tuh pernah ngalamin kendala nggak sih waktu pakai platform tersebut? Terus apa sih kendalanya dan gimana cara kalian ngatasinnya? Kendalanya paling di internet aja ya sih yang nggak stabil gitu loh. Terus kadang-kadang ngeganggu kelancaran kita buat nonton video pembelajaran atau mengakses materi-materi yang mau kita pelajarin. Eh, itu sih kendalanya. Kalau dari Hmm, segi fitur ada gak kendalanya? Fitur. Iya, dari fiturnya ada kendala gak? Hmm, Kayaknya enggak sih. Diakses internetnya aja. berarti Oke. aman ya fitur sejauh ini. Mungkin Ayu boleh. Kalau dari aku, yang pertama tadi itu jaringan bisa termasuk. Terus kalau dari fitur mungkin ini ya suka yang tiba-tiba sistemnya diubah ulang, yang harus diupdate saat kita belajar, kayak gitu-gitu kan sering banget. Terus apalagi kalau kita lagi TO atau apa itu, lagi ngerjain soal, terus banyak yang pakai aplikasi itu jadi kayak begitu, jadi lelet, itu jadi problem yang harus dibenerin sih ya. Oh, yang tiba-tiba update tanpa pemberitahuan ya berarti. Hmm. Oke. Terus metode pembelajaran kayak apa sih yang paling ngebantu kalian buat pahamin materi? Mungkin boleh Hmm. dari Desi atau Ayu. Mungkin metode pembelajaran berbasis video dengan penjelasan interaktif dan latihan soal yang mungkin cukup membantu buat saya ya. Video yang berisi animasi atau visualisasi konsep-konsep tertentu membuat saya lebih mudah mengingat materi. Selain itu apa ya? Latihan soal juga bisa langsung saya coba setelah nonton videonya. Jadi mungkin cukup membantu. Berarti habis nonton langsung ngisi soal itu ngebantu banget ya. Iya. Oke. Boleh dilanjut mungkin Ayu. Oke, kalau dari aku video animasi pembelajaran juga, cuman dari kita pembahasan soal itu kan biasanya ada apa sih penjelasan bawahnya itu ya. Nah itu Ya. lebih enak kalau ada video juga daripada hanya sekedar teks-teks aja ya. Terus ada Oke. ruang untuk kalau yang dari video gitu ya, kan itu secara tidak langsung ya, biasanya Mm-mm. rekaman berupa rekaman. Nah kalau menurut saya lebih enak lagi kalau ada ruang untuk kita langsung mengutarakan bagian mana yang kita nggak ngerti. Jadi kita tuh bisa nanya langsung juga gitu, entah itu lewat chat atau lewat apa. Oke, berarti ya ada fitur tanyanya gitu ya, tanya Nah, jawabnya. bisa bilang gitu. Oke, makasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya bakal dilanjut oleh teman saya, Arif. Silakan, Arif. Oke. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaannya, aku bakal ngejelasin dulu eh, platform pembelajaran digital yang akan kami buat. Jadi, namanya itu EduVista. Jadi, EduVista itu platform pembelajaran digital. Halo? Ya udah Halo, aku lanjut halo? aja ya. Oh, udah bisa. Eh, Oke. jadi namanya itu EduVista. Jadi, EduVista itu platform pembelajaran digital yang memberikan akses mudah ke dalam pendidikan yang lebih fleksibel, interaktif, dan juga harganya itu terjangkau. Yang mana nanti user itu dapat meningkatkan keterampilan melalui materi-materi yang ada, video pembelajaran yang ada, dan juga latihan seperti kuis juga ada nanti. Dan nantinya user juga akan mendapatkan sertifikasi. Oke, penjelasan Edivista segitu aja. Langsung masuk aja ke pertanyaannya ya. Oke, yang pertama itu, jika nanti diluncurkan platform pembelajaran digital seperti Eduvista,
kira-kira fitur apa aja sih yang wajib ada dan mengapa fitur itu penting? Mungkin boleh Kak Desi dulu menjawab. Apa ya, mungkin dari fiturnya kayak kuis nggak sih? Quiz. Kuis Bisa. fitur ini menurutku penting sih untuk jaga keterlibatan pengguna dengan materi pembelajaran. Kemungkinan siswa untuk menguji pemahaman mereka dan memberikan ruang bagi diskusi yang lebih dalam lagi buat antara siswa sama pengajarnya gitu. Oke, mungkin Kak Ayu boleh Ini aplikasinya jawab. untuk jenjang apa kalau boleh tahu? Oh, ini mahasiswa, tapi pelajar juga Mas, bisa, tapi diutamakan mahasiswa. Targetnya kita mahasiswa, Ya, targetnya tapi mahasiswa. pelajar juga bisa, Pak. kalau untuk aku kan belum kuliah, jadi masih kurang ini. Cuman kalau untuk yang dirasakan sebagai pelajar gitu-gitu, mungkin fitur-fiturnya bisa yang tadi video, belajar langsung, soal-soal juga membantu. Cuman bisa ditambahin untuk kayak leaderboard gitu ya. Jadi, Leaderboard. Mungkin kayak ruang guru ya. nah bisa kayak gitu. Terus kita Oh, jumlah kerjaan kita berapa banyak soal itu bisa ditambahkan mungkin. Jadi kita tahu berapa banyak soal sih hari ini yang kita kerjakan dibandingkan kemarin. Jadi kita tuh pengerjaan soalnya tuh meningkat, menurun atau stuck di situ aja. Oke, lanjut ya. Eh, Jika eh, seandainya nanti Edvisa itu diluncurkan, kira-kira untuk menjadi platform yang ideal, apa sih yang harus dilakukan Edvista gitu? Mungkin untuk Kak Desi dulu yang jawab. Agar lebih ideal kali ya, mungkin menyediakan ruang interaksi antara pengguna, baik itu forum diskusi, sesi tanya jawab, atau kolaborasi antar siswa akan meningkatkan rasa biar rasa kebersamaannya ada lagi gitu loh. Jadi kayak forum diskusi aja. Oke, forum ya. hmm. Oke, untuk Kak Ayu, jawabannya. Kalau menurut saya konten-konten yang ada di aplikasi itu pun harus yang lebih berkualitas mungkin ya. Terus harus yang terupdate, yang terbaru. Bagaimana caranya anak itu bisa mengerti sama apa yang kita ajarkan, terus atau apa ya, ada forum diskusinya, kolaborasi antar siswa sama guru tuh jalan gitu, nggak cuman siswanya aja atau gurunya aja yang semangat, tapi kedua-duanya juga harus sama-sama semangat. Hmm. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira ada saran nggak untuk Eduvista ini supaya Eduvista ini dapat eh, mendapatkan tuh pengalaman pembelajaran digital ya supaya Eduvista itu lebih efektif dan menyenangkan. Mungkin Kak Desi dulu. Sarannya mungkin lebih fokus pada pembelajaran yang aktif aja sih. Eh, Mengandalkan materi yang pasif kayak video atau bacaan, penting untuk menambahkan kegiatan aktif aktif kayak diskusi, proyek kelompok atau aplikasi praktif yang konsep yang bisa dipelajarin aja. Terus pembelajaran yang disesuaikan juga sama kebutuhan individu lebih efektif lagi sih. Oke, Kak Ayu, mungkin saya dilanjut jawaban. Boleh diulang pertanyaannya? Oh, eh, Kak Ayu ada saran nggak untuk Eduvista supaya Eduvista itu eh, mungkin lebih efektif dan menyenangkan? Oh, mungkin tadinya membuat konten yang ini terus diskusi dari Mungkin games ya, games mungkin. bisa
Atau mungkin kayak aplikasi lain yang mirip yang bagus menurut Kak Ayu ada mungkin biar kita bisa ngadaptasi beberapa fiturnya dari sana. Bisa pakai sistem poin Oh ya, untuk yang to leaderboard itu ya. Terus em, gak apa Kak, bahasa sendiri juga aman kok. Kita gak harus formal Kak, aman. aku deg-degan. Mungkin sistem reward ya. Mm-mm. Pikiran gak ada bikin sistem reward. Ada lagi sarannya? Ayo, nggak ada. Oke. Oh ini aja, nanti tampilan aplikasinya kalau bisa jangan terlalu rame, dipermudah lah untuk siswa untuk mengakses aplikasinya. Itu aja Berarti mungkin. Oke, user oke. friendly ya. Iya. Oke. Oke. Mungkin Askia bisa menutup. Mas Arif Mungkin dong. sebelumnya sedikit info aja. Jadi nanti kita bakal ngadain giveaway kecil-kecilan gitu untuk orang-orang yang diwawancara. Jadi nanti info lebih lanjutnya Askia yang ngomongin ya, saudara Askia ya. Askia boleh Hai. tutup Askia. Gue apa? Mungkin itu aja sih wawancara dari kita. Makasih banyak udah mau bantu kita untuk ya buat kita memenuhi tugas inilah. Kalian benar-benar apa ya? Apa sih? Mungkin cukup lah gitu aja. Makasih banyak udah bantu kita. Kita benar-benar kebantu banget. Ya, Mungkin boleh dimatiin Rip itunya oke. recordnya. Terima kasih ya.